sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat. Dulu semua keluarga remisi Bulgaria udah follow room kita dan juga Sedikit host. Ya, Host, untuk Amang sedikit. Patan. Iya, jadi tentang kombur. Ya. Nah, tadi dibilang kan, aku bilang tadi ada yang bilang ulus parpudi, ada juga yang bilang ulus parsirangan, Ya. kan gitu. Tadi emang kombur bilang ulus parpudi, enggak semua masyarakat yang bisa bikin acara mau kalholi atau panako Batu Napir. Oke, tidak semua. Yang saya katakan di sini adalah proses adat itu tindak lanjutnya, ke depannya apa? Artinya setelah proses kematian ada udah stop, enggak hanya khusus kematian, dia ada Batak, tidak. Masih ada cara lagi. Terlepas apa miskin atau kaya, jangan kita ambil ke situ. Miskin atau kaya jangan ke situ. Cuman tahapannya masih ada tahapannya. Dari Batu Napir, dari Tabak masih ada tahapannya, masih ada apa? Tugu. Jadi kita supaya paham, jangan langsung kita kaitkan dengan kaya dan miskin. Samanya itu dengan orang berkeluarga. Orang berkeluarga. Kalau nggak ada duit bisa mengadati, kalau nggak ada duit ya cukup hanya terpasu-pasu. Tapi tahapannya orang berkeluarga ada nggak ada, harus bayar utang. Nah, itu yang perlu kujelaskan. Berarti ada nggak langkah selanjutnya? Ada. Persoalan mampu apa tidak mampu ya, itu kan artinya situasional. Tapi tuntutan adat itu ada nggak kelanjutannya? Ada. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Tanggapi sedikit, Amang Patan. Sebenarnya narasi saya bukan persoalan mampu apa tidak. Ini lebih kepada si pribadi yang meninggal. Kalau misalnya masih anak-anak yang meninggal, Amang Patan, apakah kita masih menunggu bahwa ada cara lagi? Tentu tidak, kan? Makanya saya bilang tadi, Amang, satu manusia orang Batak yang wajib hukumnya adalah lahir di Lepin, meninggal di Sapu. Kalau persoalan lanjutan kan nggak semua manusia ini harus ada lanjutannya, bukan persoalan mampu apa tidak. Bagaimana kalau duli-duli dia meninggal? Coba, apa itu masih ditampil nanti? Gitu loh maksud saya, Mang. Lanjut. Tadi kan aku bilang kalau dia meninggal sahur matua. Tadi berarti nggak dengar pembicaraan saya. Tadi saya nggak bilang meninggal Kita bicara saput loh, Amang. Kita dia bicara sahur saput. matua. Ya maksud saya saput itu apakah harus kayak orang sahur matua diberikan saput? Kan enggak, Amang. Kita ini sedang membahas secara umum orang Batak meninggal gitu loh, Amang. Kita jangan dulu spesifikkan sahur matua lah atau begini. Apakah semua orang Batak sahur matua meninggal? Kan tidak, Amang. Artinya rumus adat itu biar ada. Rumusnya apa? Lahir di Lapin, meninggal di Saput. Itu aja rumusnya. Loh, ditapin. Nggak semua orang ditapin. Nah, apakah kita bisa buat rumus yang tidak semua orang bisa merasakan tersebut? Itu maksud saya, Mang. Jadi aku bikin contoh ini ya sebelum pertanyaannya dibalas ya. Ya. Zaman dulu ada yang nggak meninggal belum berkeluarga? Ada. Nama Ranggi. Apakah zaman dulu yang meninggal yang nggak berkeluarga itu setelah dibikin tubuhnya tidak dimasukkan ke tubuh itu? Dimasukkan. Nah, proses memasukkannya apa? Tetap walaupun contohnya tulang belulangnya tidak ketemu, tetap prosesnya ditapin, dibikin ke ulus. Ada nggak? Ada. Zaman dulu dibikin tubuhnya, dibikin. Nama Ranggi. Kan gitu. Amang Patan.
Saya mau bicarakan hukumnya, Mang. Hukumnya artinya ada wajibnya. Udah aku bilang tadi, Mang. Kurasa udah simpel kurasa apa yang saya sampaikan, Mang Patan. Lahir wajib dilapin, meninggal wajib disaput. Apakah wajib ditapit? Enggak. Banyak saring-saring di perantauan sana. Tinggal seperti itu. Apakah itu wajib harus ditapit? Kan enggak loh, Mang. Yang wajib itu apa? Yang wajib lahir dilapin, meninggal disaput. Itu maksud saya, Mang. Jadi ketika dibilang pun menyampaikan menjadi seperti ini nggak apa-apa. Masa berjalan ke depan diskusi tahun coba jo saudi jo sebenarnya sama-sama jelas dona nih dok nih hala amang on cuman molo amang on ibahnya amang patanon artinya tuh hal-hal na lebih lebih teknik na tu pribadi si A si B si C sasitong na amang kita kan di ranah umum nah sudi do halak batak di lapini baru lahir sudi kan secara umum baik di Toba baik di dia kan itu sudi do halak batak disaput iya molo lawan nak kintu nama napini iya molo joko kamu petu ba itu besok kamu sian tabak gabe tu napir gabe tu tugu di sok pedang sudi amang na mereng daerah na do ada tugon adong do piga macam hanya pertanda dan adong di si tulang belulang adong tergantung daerah nado jadi mulai orang masuk di sini na ranah umum nih halak pataki mana tuh udah nak kongan isongan penaturang halak amang kopur memang sudiru halak batak dilapini baru lahir ya sudiru disaput tung marujung bodu sudi berarti i umum itu na buta bahas mulai nongon di daerah nian berbeda muse anak atik pe marang nagabi bohapir kan berbeda nongan ni mau tu si kita ranah anak segi teknik na di daerah masing-masing mau lebih orang nama besok ini tong do nading gade amang nado model ang nagabe menyangka di bacuman i undang itu termasuk kita tulisanari fungsi ini di judul do naking jadi artinya ta makna ikut sepaham tu kita tuna sudiro baik di Toba baik di berlaku karena mau kata tugonan nong amang mau masuk kita tuson bodoh kita memereng daerah na dak sudi kita daerah nong arong nomor tugu boleh nong tertarik di sini. Jadi aku masuk tuh asal lebih berlanjut. Coba kita maknai nak kongan ini. Nak di sana dong sian amang udah parang ngotam putar-putar doh sian istilah nak nong turun do amang para hasugian ini artinya kan tuna pinatorang naboron boy kupado mudi bagas pikir aku tersono. Molo na sinukun ni amang udah putar-putar on. Boy hutanggapi marsirang sa sitong na di area nong salpung at tabahas akasi songonon. Iya. Adong do sa sitong na hata marsirangot di kita. Kan boy do sonari da kusi da laon. Anana mo do tabahasan nong na majaro lang HP kata na kung ani na marsirangon manguli mamata sirang. Mo do mati amatay majaro do pinatay. Songod dia do parsirangan ni halakon. Alana na dia dikit-dikit lewat pakan ngahurokon. Moro dan pada udah orang lamar sirang kuarti. Ada nina kurang harmonis, lebih mudah inat tatu salah amat itu. Lamar sirang kita nggak dong, atas sirang di sini. Edika ada dope di sini. Kan itu. Tengah dong dope di sini. Secara ada kita nabain nasi dia putus dari persirangan. Artinya boy dope di jalur ini boy anggoran ai anggotu siro hata namar sirangon ngadang binoto. Gatung do status ni molo di kita. Molo namar sirang songon. Habenota mangalaksanakan ada di negatung. Nakin kan na pada euro. Sada keluarga inna ditinggal hon amatai inatai alai nunglaw amatai mording amatai majara do inatai kan statusnya songo dia do. Kaparjudo kita na mengudah-udah ketika menyedusuri status ni halakot do. Satabi di bapak. Ngamulin na amatai na muli do museng bapak. Iya, artinya kan ada dua istri na baru. Izin Amang Buluwer, biar Amang Buluwer biar diperjelas dulu pertanyaan. Yang pertanyaan dari Amang Parnengotan ini saputkah atau tujuh? Saputkah? Ya. Mute Amang. Amang Pangulu mute. Parnengotan coba dihidupkan dulu mic-nya Amang. Saput dona pinataka semua atau tujuh? Disaput. Ya mulai ada emang, mulu na waktu sih, mulu sapuk tangar persoalan itu sirang doh dan. Iya. Itu maksudnya. Iya. Mulu sapuk tak ada majalo saput imang. Iya. Mau ini dia bagaimana? Tinggal nikah dia
Ya saput ya tidak Itu lang terima. lo. Iya. Gini, tapi mohon maaf ya Aman juga, dan juga kepada teman-teman kita. Lanjut, Sebenarnya lanjut. tadi ada saudara kita dari Pak. Jadi mau tidak mau kita coba dulu bahasa Indonesia lah ya, Iya. supaya kita juga bisa menambah pengetahuan kita tentang saput ini, biar kita juga saling belajar ini. Saya mau sampaikan seperti ini, supaya nanti kita kan berpikir kita kan ketika kita bicara saput, kita langsung rujukannya itu ke langsung ulus gitu loh. Kenapa kita nggak merujuk ke pakaian dulu? Biar kita dapat nanti semua intinya. Intinya saput, lepin, tapin, kita arahkan dulu ini semua adalah ke pakaian. Bahwa yang mana setiap manusia itu layak harus berpakaian supaya hangat. Ya. Nah, bahwa dulunya leluhur kita itu kan nggak ada pakaian lu amangina. Yang pada awalnya itu kan mereka hanya memakai ya paling ya pakai apalah kulit kayu atau apalah. Itu pun paling menutupi bagian-bagian tubuh yang ini, yang tertentu. Nah, lalu setelah manusia itu mengenali sesuatu kemajuan pola ataupun teknologi, walaupun belum teknologi namanya pada waktu itu, tapi mereka sudah bisa membuat dari kulit kayu itu menjadi suatu kain yang itu namanya ulos. Jadi bahwa ulos itu kalau kita buat sinonimnya sekarang ada selimut kan? Betul nggak host? Pernah dibilang, adakah pernah host mendengar bahwa selimut itu juga disebut ulos? Nah, intinya di situ apa? Selimut ulos adalah pakaian penghangat atau pembungkus badan. Nah, ketika seseorang itu dilahirkan, maka wajib hukumnya dia harus dibungkus, harus diberikan pakaian. Akan tetapi, dulu kan belum ada pakaian bayi seperti sekarang. Yang ada itu kan hanya Lepin. ulos. Nah, ulos itu menjadi lepin. Iya. Itu sebenarnya. Artinya lepin, saput, tapin adalah barang yang sama, ya, instrumen yang sama sebenarnya, alat yang sama dipakai. Cuman berbedanya yang mana lepin menjadi ke anak-anak, saput kepada yang meninggal, tapin kepada sareng-sareng atau tulang belulang. Akan tetapi itu semua adalah pembungkus, adalah pakaian. Ketika pakaian itu diberikan kepada anak-anak baru lahir, maka itu disebut lepin, menjadi pakaian juga. Iya. Nah, ketika dia sudah meninggal, kita langsung lompat aja dulu ya, karena sebenarnya masih ada. Ketika dia menikah, diberikan juga pakaian. Adalah ulus. Nah, setelah dia meninggal, diberikanlah itu saput. Gini Amang, biasanya kita ini, orang Batak kalau mangokal huli saring-saring, yang dikubur di tanah ya, berbeda kalau dikubur di simin. Kalau di tanah, kan ulus itu kan menjadi mempermudah kita untuk mengambil tulang belulang. Betul nggak itu ya? Karena ulusnya itu langsung nampak dia. Karena ulus itu susah dia membusu. Jadi ketika kita mengokal, ulusnya itu langsung nampak gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika kita bicara lepin, saput, dan tapin, kita jangan langsung kita merujuk ke ulusnya. Makanya tadi kita langsung membahas bahwa ada si bolang lah, ada ragehotang lah. Nah, lalu bagaimana dengan yang disebutkan host, yang diberikan kain putih? Apakah itu nggak saput? Ya saput. Saput. Kan itu pakaian. Nah, kalau di Samosir ini, kalau belum menikah dia, ulus saput yang diberikan hula-hulanya, misalnya dia meninggal doli-doli atau anak baru, yang diberikan adalah kain putih. Tetapi apakah itu tidak, apakah kita itu salah mengatakan itu adalah saput? Ya memang itu pakaian, supaya ada membalut badannya. Itu biar lebih gampang lagi kita membahas. Nah, terkait dengan pertanyaan Amang Pardengotan Butar-Butar, karena sudah bercerai atau bagaimana lah, yang namanya saput itu nggak ada hubungannya mau bercerai apa enggak. Makanya tadi aku bilang, wajib hukumnya lahir dikasih pakaian, meninggal juga dikasih pakaian, dilepin dan disaput. Kecuali tadi pertanyaan Amang Butar-Butar itu terkait dengan tujung. Kalau itu mungkin lebih jauh lagi pembahasan kita kan gitu ya. Karena itu pun sudah pernah kita bahas ya. Yang viral-viral Iya, yang kemarin sempat itu. viral ya. Iya, kan kita arahkan ke situ juga kan. Tapi walaupun sebenarnya belum duduk juga perkaranya, belum jelas juga kita bahas. Akan tetapi mau cerai atau tidak, saput itu tidak ada hubungannya cerai atau tidak.
wajib diberikan saputnya ataupun pakaiannya. Ima jo host. Iya. Raka aku udah bahasa Indonesia host. Babeno. Alela paksa ben narong nak saudara. Lanjut host. Iya. Nah itulah dia. Dan perlu juga ku perjelas sedikit Amang dari sebelum kita berikan Amang Gogo Syadari sama Amang Ara ya. Di Simalungun selain ulos putih ini yang diberikan pada mayat itu biasa ada ulos lagi namanya ragi hio. Sama satu lagi sibulang. Nah itu dia kalau di orang meninggal. Terus ku perjelas lagi tadi hio saput ini itu yang diberikan untuk si jenazah. Kalau yang meninggal laki-laki itu yang memberikan tondong bolong itu biasanya itu dari istrinya. Kalau yang meninggal istri itu dari tulang. Itu biasanya untuk yang meninggal itu 2 ulus tadi ragi saput sama sibulang. Itu dia kalau untuk dari Simalungun. Kemudian kalau hiu untuk tujung yang dipakai kepada yang ditinggalkan, maksudnya yang makahabaluhon, kalau suaminya yang meninggal itu biasanya kakak atau adik laki-laki dari si istri yang memasangkan. Kemudian kalau istrinya yang meninggal itu biasanya saudara laki-laki dari perempuan yang memberikan. Itu dia kalau di Simalungun. Oke. Berikutnya di sini kita kedatangan dua peserta baru yaitu Amang Gogo Syadari. Selamat bergabung lagi Amang di room kita dan ada Amang Ara Amat Taraja ya. Oke, jadi mari kita dengar dulu tanggapan dari Amang Gogo Syadari. Entah itu mungkin tanggapan, masukan atau bahkan pertanyaan ya. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Ya, melihatnya di nahos horas na Raja Dapoton horas mantong akak baru narok. Jadi aku selalu fokus ke topik, tidak pernah akan melebar dari topik. Jadi ini topiknya sangat bagus tapi harus hati-hati untuk menjelaskannya karena ada perbedaan pelaksanaan. Bonanya ada tisa ada do, alai pangulahon na marasinya asing. Alai na pasti ngarong nakinak kadongan patorakon ditaringot na pasat sapu 27 tidak na tua mulu matua sada ama tulang nama napasa sapu na mulu matua sada ina hula-hula nama napasa sapu na alai di secara umum ada Batak bukanlah secara global alana adong do piga wilayah peran masing-masing yang seharusnya peran tulang jadi hula-hula yang berperan di sana dengan alasan nunga hupasahat kami titi maraku na pataridau sisa da buru hita di ulaun yamang buruta imah hatani na piga dua nikumajo namang ulahun perbedaan di pelaksanaan ni ada ton alai songon pemahamakku hami nasia samosir songon naudok sia nawal mulo matua sada ama tulang ma napasa sapu na songon ido nang sebalikna molo ina na parjolo matua hula-hula ma napasa sapu na tulang ma nama nujungi berena lima molo namasa di hami di samosir alai piga wilayah huida jalanan dia dokan udang perbedaan gabe hula-hula na mengambil peran sudah secara keseluruhan na pasah sahu do na pasah tujuh. Jadi di sodo masalah tanggung jawab ni hula-hula na pasti tanggung jawab na tuburuna molo tu helana ima na gabe tanggung jawab ni tulang ni helana songon ima sawti siana hos kita bayak kadongan melihat emang. Ya, itulah dia tanggapan dari Amang Gogo Syadari. Teman Elatur Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.